Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk pembacaan kali ini tentang kamu dan dia, untuk bahasannya masih menjadi misteri ya. Apa yang akan kita bahas dengan pembacaan kali ini? Oke, kita mulai aja. Pembacaan ini bisa terbolak-balik ya, energinya bisa ini energi kamu atau dia. Jadi kalian situasikan saja kondisinya. Ini kartu untuk dia. Dan aku akan menarik kartu untuk kamu. Oke, ini dari tadi mau keluar aja ya udah. Oke lah ya. Aku melihat ada Queen of Wands dari sisi dia, berarti saat ini dia sedang mencoba untuk menekan ego. Dan aku lihat di sini dia ingin membangkitkan kembali rasa percaya dirinya. Mungkin selama ini memang orang yang nggak percaya diri sama kamu, atau memang dia pernah melakukan suatu kesalahan sehingga sekarang dia nggak percaya diri. Makanya sekarang ini dia pengen membangkitkan kembali rasa percaya dirinya terhadap hubungan kalian atau terhadap kamu. Terus itu juga aku ngelihat kayak dia harus bisa membedakan antara percaya diri dengan keegoisan, karena mungkin selama ini dia itu selalu memaksakan kehendak atau keinginan dia terhadap kamu, sehingga kamu kadang suka ngerasa jengkel karena semua keinginan atau kehendak dia itu harus terpenuhi, harus diikuti seperti itu. Tapi dia tidak pernah mau mendengarkan atau melihat apakah kamu mau menerima keinginan dia, atau apakah kamu sesuai dengan keinginan dia atau tidak, seperti itu. Jadi selama ini dia itu selalu memaksakan maunya dia untuk selalu terlaksana ya, tapi dia tidak memikirkan orang lain kayak gitu, sehingga sifat egonya inilah yang membuat kamu kesal, jengkel, seperti itu ya. Terus itu juga aku melihat bahwa dia ini memiliki sifat yang agresif ya. Nah, kepribadian dia inilah yang mungkin dilihat orang oke, itu menarik, tapi karena dia terlampau di mata orang dia merasa menarik gitu ya, jadi keagresifannya dia ini berlebihan, sehingga dia juga harus memahami tentang batasan-batasan tentang keagresifannya dia ya. Dan kadang juga dia ini orangnya suka emosian ya, bahkan suka berapi-api gitu loh, suka nggak terkendali emosinya. Nah, itu juga harus dikendalikan. Jadi saat ini aku melihat bahwa si dia sedang mencoba mengendalikan dirinya. Terus itu juga kenapa dia bersusah payah ya untuk mengendalikan emosinya, mengendalikan rasa kepercayaan dirinya, atau paling nggak berubah deh ya, berubah. Kenapa dia mau berubah? Karena sebenarnya si dia ini nggak mau hubungannya itu berubah dengan kamu. Maksudnya yang tadinya kalian ini memiliki hubungan yang baik-baik saja, atau ya adalah kedekatan, keintiman gitu ya. Terus karena dia egois, karena dia terlalu agresif, terus itu terlalu terlalu percaya diri, terlalu narsis ya. Karena dia terlalu narsis, sehingga kan kamu ngerasa kayak kesel gitu ya. Nah, mungkin di sini kamu bereaksi
untuk apa ya, mungkin menyerah dengan dia ya, kamu memilih untuk pergi atau memilih untuk tidak mau lagi berurusan dengan dia atau gimana deh gitu ya, sehingga dia nggak mau kamu seperti itu gitu ya, dia nggak mau kamu benar-benar pergi dari dia gitu, kalau misalkan kamu saat ini ingin pergi gitu ya. Jadi makanya di sini dia sedang menahan perasaan, menahan emosi, menahan narsistiknya dia itu gitu loh ya. Dan aku lihat memang ada situasi yang selalu berulang kali terjadi di antara kamu dengan dia, dan situasi yang selalu berulang inilah yang sebenarnya membuat kamu sudah capek, lelah, muak, jengkel. Misalkan tentang sifat narsisnya, sifat tebar pesonanya, sifat ganjennya, selingkuhkah atau apa gitu. Pokoknya ada sesuatu yang selalu berulang kali terjadi dan itu merusak hubungan kalian gitu loh. Misalkan nih dia berulang kali selingkuh, habis itu nanti dia datang lagi minta maaf sama kamu, kamu maafin, kamu kasih kesempatan dia untuk berubah, taunya nggak berubah, selingkuh lagi, gitu-gitu aja, terus kamu maafin lagi, gitu-gitu aja terus. Nah, situasi itulah yang, atau sikap perilaku dia itulah yang selalu berulang, itu yang harus benar-benar dihilangkan terlebih dahulu. Jadi situasi sekarang, kenapa kamu dengan dia itu lagi diam-diaman, lagi berpisah, itu ya karena dia harus bisa dirombak dulu, dia harus bisa berubah dulu secara signifikan, secara besar-besaran, kalau misalkan dia mau kembali lagi dengan kamu gitu ya. Karena ketika kamu mengambil sikap pergi meninggalkan dia atau cuek atau tidak peduli terhadap dia, aku melihat di sini ada penyesalan yang cukup besar dari dia. Dia menyesal atas tindakan dia, akhirnya merusak hubungan kalian, akhirnya membuat kalian itu berpisah, akhirnya membuat kamu marah, akhirnya membuat kamu tidak bisa dia jangkau atau dia kontrol atau dia miliki, seperti itu. Ya, dia menyesal karena dia tidak bisa, apalagi kalau misalkan di sini dia seorang pria gitu ya, dia merasa tidak mampu sebagai seorang pemimpin dalam suatu hubungan kayak gitu ya, ya kayak gitulah ya. Jadi masih ada keinginan dari dia untuk rekonsiliasi lagi, dia ingin datang lagi, dia ingin memperbaiki hubungan dengan kamu. Oke, kita lihat kalau dari energinya kamu. Kalau aku melihat berarti Hangman, itu kamu selama ini banyak sekali pengorbanan yang telah kamu berikan terhadap dia ya. Tapi karena ada situasi yang selalu berulang ini, jadi kamu sudah muak gitu loh. Jadi kamu sekarang tuh, kenapa aku harus tetap bertahan jika dia tidak mau berubah? Nah, makanya di sini kamu beranggapan bahwa kayaknya memang deh dia ini nggak bisa berubah, atau memang saat ini mungkin dia memang belum bisa berubah, atau ya memang udah lumrahnya dari oroknya tuh orangnya seperti ini dan tidak ada keinginan, kemauan mau berubah seperti itu, sehingga kamu melihat bahwa si dia ini itu belum siap untuk kamu ajak komitmen, kamu ajak serius, kamu ajak punya hubungan jangka panjang kayak gitu ya. Sehingga karena dia yang tidak bisa berpikiran secara luas ya, memandang segala sesuatunya dari sudut pandang yang luas, maka di sini kamu yang mengambil tindakan untuk kamu yang waras lah gitu. Kamu yang kalau dia nggak mau berpandangan luas, maka kamulah yang harus berpandangan luas gitu. Jadi ini pemikiran kamu sendiri gitu. Tapi ini bagus gitu loh. Ngapain kamu harus menunggu orang yang tidak mau berubah dan terus memberikan dia kesempatan, tapi ya nggak ada perubahan gitu, nggak ada yang berbeda gitu. Justru malah di sini kamu hanya membuang-buang waktu, sehingga kamu memilih untuk yaudah, kalau dia yang tidak mau open minded, maka aku yang akan open minded gitu ya. Kamu yang memilih untuk oke, kamu yang tidak mau berubah, berarti aku yang harus berubah gitu ya. Aku lihat di sini kamu yang dulunya tadinya bucin, banyak bener pengorbanan yang udah kamu berikan ke dia, mau waktu, kasih sayang, tulus, uang, apalagi atau semuanya lah, apapun yang pernah kamu beri ke dia,
tapi ternyata dia tidak open minded tentang perasaan kamu, tentang hubungan kalian mau dibawa kemana, ya udah, kalau gitu kamu yang open minded. Berarti memang si dianya tidak bisa diajak serius, dianya yang tidak bisa diajak untuk berkomitmen, dianya yang tidak bisa diajak untuk punya hubungan jangka panjang, kayak gitu. Ya, jadi kamu ya udah bisa dibilang tuh kayak udah deh cukup, toh aku selama ini hanya digantung. Hangman, lihat seorang pria yang dia ada di apa ini namanya tiang, dan dia digantung secara terbalik, ya. Jadi kamu juga udah capek terus-terusan digantung nggak jelas kayak gini, entah sampai kapan, ya kamu udah muak gitu. Jadi kamu memilih untuk open minded, kita nggak usah dipedulikan dengan orang yang memang sudah tidak mau berubah, sudah tidak mau open minded seperti itu, memandang segala sesuatunya, ya. Karena aku lihat juga selama ini tuh kamu loh yang selalu memahami, kamu yang selalu menunggu, kamu yang selalu memberikan kesempatan, kamu yang selalu menunggu waktu yang tepat untuk mungkin suatu saat dia akan berubah, mungkin suatu saat nanti dia akan berbeda, bla 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 bla. Tapi itu hanya khayalan kamu saja. Bahkan mungkin ada yang sampai bertahun-tahun ya berhayalnya begitu terus, tapi buktinya nggak ada, realnya nihil, ya. Ya sampai sekarang pun belum terjadi, belum ada action maksudnya ya. Kalau dilihat dari kartunya sih sekarang dia ya sedang mencoba untuk berubah, tapi sampai sekarang juga nggak ada realita yang menunjukkan bahwa ada pergerakan perubahan dari dia. Ya kita nggak tahu di belakang sana dia memang berubah atau tidak. Ya yang pasti realnya saat ini belum ada tindakan apapun terhadap kamu, gitu ya, nggak ada pergerakan apapun. Nih dikonfirmasi lagi dengan Nine of Wands reverse. Banyak sekali kekecewaan yang sudah kamu dapatkan dari dia, dari hubunganmu bersama dia. Entah kalian memang saat itu memang sudah pacaran, menikah, atau baru PDKT-an, teman atau apapun, intinya aku melihat di sini banyak mendapatkan rasa kecewa dibanding rasa bahagia atau rasa kepuasan gitu ya. Jadi aku melihat bahwa mau sebetapapun rencana yang kamu siapkan untuk membuat hubungan kalian terrealisasi atau langgeng gitu, tapi semuanya itu hanya sia-sia. Nggak ada yang bisa membuat kalian itu berkomitmen, terus punya hubungan jangka panjang, langgeng gitu ya. Intinya kamu tidak mendapatkan kepuasan di hubungan ini. Rencanamu semuanya gagal, tidak membuahkan hasil, harapanmu juga aku lihat berakhir di sini. Dan banyak hal-hal yang sudah kamu berikan ya ke dia untuk hubungan ini biar bisa berhasil, tapi ya upaya yang kamu lakukan itu tidak pernah diperhatikan oleh dia, ya, tidak pernah dianggap oleh dia, tidak diakui oleh dia. Jangankan berkata terima kasih, dipandang pun tidak, gitu aku lihat di sini. Jadi aku melihat semua usahamu itu tampak sia-sia, ya. Energimu hanya lelah doang yang kamu dapatkan, bahkan secara mental dan fisik pun kamu lelah, ya, di hubungan ini terus-terusan bertahan, terus-terusan terus-terusan memahami dia, ya, memberikan kesempatan kepada dia. Tapi herannya aku melihat memang sebagian dari kalian di sini ya, ada yang tetap mau bertahan dengan orang ini, masih menunggu, ya. Ada dari kalian masih ada perasaan ingin tetap menunggu dia sampai bener nggak sih dia berubah, sampai dia datang lagi, itu bener nggak sih berubah gitu. Ya memang kalian masih punya harapan itu, masih mengharapkan dia memang benar-benar berubah. Dan aku lihat di sini memang kalian bisa jadi sebagian atau memang lebih banyak kalian itu tetap ingin menunggu dia, gitu. Ya, aku lihat di sini The Hangman, kemudian Nine of Wands. Kayak ada yang masih ingin tetap menunggu dia.
Dan aku lihat bahwa memang hubungan ini tuh penuh dengan ketidakjujuran. Mau itu tentang perasaan, tentang sesuatu yang disembunyikan, tentang keinginan atau apapun ya. Aku lihat di sini kamu beranggapan bahwa dia orang yang nggak jujur gitu ya. Perspektifmu terhadap dia itu sudah, orang ini memang nggak jujur gitu ya. Makanya di sini kamu capek nungguin dia untuk open minded. Lebih baik kamu yang open minded karena kamu tahu bahwa ini orang nggak jujur gitu loh. Dia nggak pernah mau jujur dengan segala sesuatunya. Padahal hubungan ini tuh yang dibutuhkan hanyalah tentang kejujuran dan keterbukaan satu sama lain tentang segala sesuatunya ya. Terus itu juga kamu mengetahui bahwa dia ini selalu mencoba untuk memanipulasi kamu dengan ketidakjujurannya, ya. Dan aku melihat di sini apa ya, banyak rencana-rencana yang memang kayak dia siapkan gitu untuk memanipulasi kamu, ya, agar kamu tetap bertahan, agar kamu tetap mau menerima dia, tetap ada di sisi dia, tidak bisa pergi dari dia, seperti itu. Dan aku melihat saat ini ya, kamu kayak udah deh, karena akhir-akhir ini atau mungkin selama ini kalian selalu banyak pertengkaran sehingga kamu nggak mau lagi ambil pusing dan nggak mau lagi bertengkar dengan dia, sehingga kamu saat ini menghindari pertengkaran di antara kalian berdua. Makanya kamu menghindar, makanya kamu kayak udah deh. Ada yang mungkin cut off, ada mungkin yang memang menghindar, menarik diri, ada yang mungkin memang sudah move on. Ya intinya kamu udah nggak mau lagi bertengkar dengan dia, yang berurusan dengan dia, seperti itu. Oke, aku melihat di sini baik kamu ataupun dia, ada yang energinya fire sign di sini ya. Sagittarius, Aries, dan Leo. Kemudian ya, dia seperti sedang memanifestasikan atau sedang mencari peluang ya untuk mungkin kembali lagi dengan kamu, atau cari cara gimana deh untuk bisa kembali lagi dengan kamu. Ya dengan keterampilan dia yang pintar berencana, bertaktik ya, memanipulasi, yang seperti itu. Pokoknya aku lihat di sini dia sedang mencoba untuk memanifestasikan kamu kembali ya. Dia sedang mencoba cari cara gimana ya untuk bisa kembali lagi dengan kamu atau mendapatkan perhatian kamu kembali, seperti itu. Terus itu juga aku melihat di sini ada situasi di mana saat ini kamu dengan dia sedang mengalami suatu peralihan ya, yang tadinya kalian yang bucin ya, kamu yang bucin terhadap dia, kamu yang selalu mengejar-ngejar dia, kamu yang selalu mengharapkan dia gitu ya. Sekarang justru malah sebaliknya, kamu mungkin sekarang cuek, kamu sekarang mungkin sudah tidak peduli gitu ya. Dan sekarang dia yang harus mengejar-ngejar kamu, seperti itu. Kemudian aku melihat di sini kayak dia masih menginginkan untuk tetap bersama dengan kamu atau kembali lagi dengan kamu, seperti itu ya. Intinya ada suatu transisi yang terjadi. Jadi peralihan ya, ada peralihan, yang tadinya bucin jadi nggak bucin, yang tadinya cuek sekarang jadi bucin. Nah kayak gitu. Kemudian ada inspiration. Aku melihat di sini dia sedang cari-cari ide gimana ya caranya untuk kembali lagi datang ke kamu, untuk bisa bersama dengan kamu lagi. Gimana ya caranya untuk mencari kesempatan bisa datang lagi ke kamu, kayak gitu ya, untuk memiliki pertumbuhan, menjalani hubungan dengan kamu, kayak gitu. Ya, aku melihat di sini. Jadi ya sedang cari-cari inspirasi gimana caranya. Oke, kemudian karmic relationship, hati-hati ya, karena bukan karmic relationship tapi ini karmic ya, hati-hati. Masih ada karma
ya, masih ada siklus yang harus dia selesaikan. So sebaiknya kamu ya pergi deh ya, pergi atau lepas dari dia. Kenapa? Karena di sini dia masih memiliki karma yang memang harus dia selesaikan terlebih dahulu. Kamu nggak usah ikut campur. Kenapa? Kalau kamu ikut campur, kamu pun akan terkena dampak dari karma yang dia saat ini alami. Kamu juga akan mendapatkan karma yang sama, atau bahkan ya kamu kena apesnya lah gitu ya. Kamu akan bisa kena apesnya kalau kamu masih merengkel ya, tetap ingin bertahan gitu. Kalau memang situasinya menghendaki kalian untuk berpisah, udah coba aja berpisah aja dulu gitu. Karena di sini aku lihat masih ada siklus yang harus dia rubah, siklus yang harus dia jalani, yaitu tentang karma, pembelajaran. Dia saat ini sedang diberikan pembelajaran untuk mengerti tentang sebuah relationship, menghormati, menghargai orang lain, dan bla 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 gitu ya. Atau apa yang dulu pernah dia lakukan yang tidak dia hargai, yang tidak dia pedulikan ya, yang dia rendahkan, nah itu sedang mendapatkan pembelajaran dari itu semua. Eight of Pentacles. Eight of Pentacles ya, aku lihat di sini dia sedang fokus pada pekerjaannya ya, aku lihat di sini. Dan aku lihat memang dia ini kayaknya punya status sosial yang cukup tinggi ya. Mungkin dia ini memang orang yang dihormati di lingkungannya atau di keluarganya gitu ya, atau mungkin di pekerjaannya dia ini punya jabatan cukup tinggi ya. Intinya di sini dia orang yang bisa dibilang tuh bukan orang yang orang apa ya, bukan berdasarkan status sosial yang rendah. Dia ini punya status sosial yang cukup bagus gitu ya. Dan saat ini dia lagi fokus dengan pekerjaan yang dia lakukan, entah apa gitu yang dia lakukan, tapi dia lagi fokus. Gini, dia itu orang yang punya status sosial yang tinggi, sehingga dia itu punya pride yang tinggi pula, dan dia harus mempertahankan pride itu, harga diri itu gitu ya. Jadi karena udah terbiasa dengan kehormatan ya, di kesehari-harian dia, di kehidupan dia penuh dengan kehormatan, orang-orang menghormati dia. Jadi dia di sini nggak mau terlihat bahwa dia terjatuh, dia tidak mau terlihat bahwa dia bangkrut, dia kesulitan ya, karena dia punya pride yang tinggi. Dia sudah terbiasa dengan penghormatan dari orang-orang kayak gitu ya. Jadi makanya di sini dia mau bahkan kalau cari kerja tuh yang milih-milih juga, yang kelihatannya juga bergengsi seperti itu. Dan aku lihat di sini walaupun nggak bergengsi banget, yang pasti bisa menghasilkan uang yang oke lah gitu ya. Yang penting menghasilkan uang yang oke kayak gitu. Dan aku lihat memang saat ini dia benar-benar lagi fokus banget ya, dan terus-menerus kerja keras banget untuk mencapai suatu kesuksesan secara finansial seperti itu. Dan benar-benar kalau aku lihat di sini pekerjaan dia ini memang membutuhkan dedikasinya dari dia yang benar-benar lebih gitu ya. Dan aku lihat juga pekerjaan yang dia lakukan ini sebenarnya pekerjaan yang memang sudah dia kuasai ya. Terus itu juga memang sebenarnya pekerjaan ini kayak sulit ya di awal, tapi karena dia sudah terbiasa ya dengan pekerjaan ini, jadi ya sudah mulai mengetahui lah celah-celah ya ritme pekerjaannya, dan saat ini dia sudah mulai enjoy, menikmati ya, dan nggak terlalu merasa terbebani juga dengan pekerjaan yang saat ini dia lakukan gitu. Aku melihat bahwa si dia ini kayak justru malah terlihat kayak udah profesional lah ya dengan usaha atau pekerjaan yang dia lakukan. Mungkin dia memang seorang pengusaha atau ya yang berhubungan dengan wirausaha kayak gitu ya. Mungkin dia berdagang ya, atau bekerja di bidang marketing, yang pokoknya berhubungan dengan wirausaha.
Terus itu juga orangnya ambisius banget ya, sangat punya pride, wibawa ya. Dia ini memang orang yang sangat dikagumi atau dihargai di sekelilingnya, dan karena juga memang orangnya penuh dengan dedikasi kalau misalkan berhubungan dengan karir dan keuangan. Dia sangat getol banget gitu ya, kerja kalau misalkan udah berhubungan dengan uang ya, pekerjaan, dia akan terlihat profesional banget. Dia orang yang nih di emperor ya, jadi udah dikonfirmasi banget orang yang sangat-sangat lebih memperdulikan karir atau pekerjaan dan keuangan ya, dan orang yang benar-benar menginginkan semuanya serba perfect, semuanya serba sempurna seperti itu. Sehingga kalau aku lihat dalam percintaan pun begitu, dia nggak mau yang kalau dia udah terjemus dalam percintaan itu percintaannya kayak misalkan kayak iya kayak enggak, itu wah dia paling nggak suka kayak gitu ya. Kalau dia udah bertindak maka percintaan itu harus juga beriringan kayak gitu ya, bisa enak dipakai, enak dijalani sorry ya. Terus itu juga kewibawaan dia ini juga memang gini, dia ini orangnya disiplin dan berwibawa ya. Jadi kewibawaan dia ini itu memang sangat dibutuhkan dalam suatu hubungan agar hubungan ini bisa seimbang. Jadi kalau misalkan dia lagi ada masalah tapi dia tidak menunjukkan kewibawaannya ya, maka hubungan ini akan hancur gitu ya. Bahkan kalau misalkan kewibawaan dia ini juga nggak dipandang oleh pasangannya ya, maka hubungannya juga hancur karena dia sangat menjunjung tinggi kewibawaan. Terus itu juga aku lihat di sini kalian berdua itu harus tahu bahwa tidak semua bisa diputuskan dengan emosi gitu ya dalam segala sesuatu, karena di sini salah satu di antara kalian tuh orangnya gampang emosian. Terus juga kalian itu harus cobalah ya bersikap berkepala dingin kalau misalkan mau mengambil suatu keputusan ya, apalagi kalau misalkan situasi itu situasi yang kritis gitu ya. Jadi harus bisa berkepala dingin, karena itu kalian itu salah satu dari kalian ini orangnya emosian, atau mungkin dia orangnya emosian gitu. Dan kamu ini berdealing dengan seseorang yang benar-benar logika banget ya, logika dan sangat disiplin dalam suatu hubungan gitu. Kemudian aku melihat bahwa dia ini orang yang terlalu tradisional banget, orang yang terlalu menjunjung tinggi tradisi. Apa tuh yang namanya tradisi ritual yang semacam itulah ya. Pokoknya tradisi orang-orang zaman dulu kayak masih percaya tahayul yang kayak gitulah ya, orang yang masih seperti itu. Sehingga karena kalian ini aku lihat mungkin beda generasi ya, jadi untuk mengimbangi itu masih sulit gitu loh ya. Kalau aku lihat di sini untuk mengimbangi hubungan itu sulit, jadi justru malah saling kayak merasa sesak ya kalian berdua untuk tetap bersama. Maka dari itu ya hubungan kalian itu sering banget ngerasa longgar atau ngerasa saling menjauh, tidak intim, tidak intens seperti itu. Terus itu juga aku melihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin lebih tua dari kamu dan mungkin dia memang sudah mapan ya. Tapi sayangnya orang ini tuh orang yang tidak suka menunjukkan perasaan atau emosinya. Jadi kalau misalkan dia lagi marah tuh ya tiba-tiba udah diem, tiba-tiba udah ngilang, tiba-tiba nggak mau ngomong sama kamu, silent treatment kayak gitu ya. Jadi mungkin inilah yang membuat kamu merasa sulit gitu ya untuk menjalani hubungan dengan dia, karena kamu kayak ya karena beda generasi ya. Jadi sulit untuk bisa menebak pola pikir dia gitu, apa yang sebenarnya terjadi dengan dia, apa yang dia inginkan kayak gitu. Karena kalau misalkan udah kepancing emosinya tuh kadang dia udah tiba-tiba ngilang, tiba-tiba pergi gitu. Nah jadi itu ya, kalian itu sering banget salah paham gitu, karena dia terlalu kolot ya, aku bilang itu kolot, terlalu tradisional berpikirnya
Apa nih? Nine of Pentacles. Oh, walah, Nine of Pentacles. Dan aku melihat bahwa si dia ini ternyata ada masalah tentang gaji atau pendapatan yang mungkin tidak sesuai dengan kontrak atau dengan harapan gitu ya. Misalkan kalau dia wirausaha, memang dia wirausaha ya, mungkin target dia misalkan di minggu ini berapa nih, misalkan 100 juta gitu, ternyata hanya mendapatkan 30 juta, seperti itu loh ya. Kalau misalkan di sini dia bekerja dengan orang lain ya, tapi ya dia mungkin orang marketing gitu ya, mungkin dia yang tadinya berpikir target dia akan mendapatkan 20 juta di bulan ini gitu, taunya enggak, taunya mungkin 10 juta, seperti itu ya. Jadi ada hasil upaya kerja keras dia itu dibiayai atau dihargai tidak sesuai dengan harapan dia gitu loh. Jadi kayak kompensasi yang dia dapat gitu ya, itu lebih rendah dari yang seharusnya. Nah, kalau aku lihat seperti itu saat ini, dia kayak ngerasa bekerja secara gratis gitu ya. Jadi karena pendapatan dia itu sekarang lebih rendah gitu, tidak sesuai dengan ekspektasi dia atau kontrak dia atau gimana deh, kayak gitu ya. Kalau aku melihat juga ternyata dia ini orang yang punya gaya hidup terlalu bermewah-mewah ria gitu ya, terlalu boros, terlalu hedon ya. Dan aku lihat juga karena orang yang terlalu hedon, terlalu bisa dibilang sombong nggak sih ini ya, aku lihat mungkin bisa dibilang sombong ya, sehingga sering membuat hubungan kalian tidak stabil ya, karena dia punya gaya hidup yang hedon, kamu mungkin punya gaya hidup yang sederhana, yang biasa aja gitu, sehingga kayak nggak bisa selevel gitu loh, sefrekuensi gitu. Bukan berarti kamu tidak bisa mengikuti gaya dia, tapi ya karena itu memang gaya hidupmu gitu, gaya hidupmu yang sederhana gitu loh. Intinya mempengaruhi lah ya gaya hidup itu, sehingga membuat hubungan kalian gak stabil. Terus itu juga aku melihat bahwa memang si dia ini orang yang selalu menuntut semua keuntungan itu tanpa banyak usaha gitu loh. Jadi kalau misalkan dia sedikit aja berusaha, pokoknya pakai energi, pakai tenaga gitu ya, dia beranggapan bahwa usaha dia tuh harus dibayar mahal kayak gitu loh. Nah, jadi kalau misalkan menurut bosnya segitu itu udah pantas untuk dia, tapi dia menurut dia itu nggak pantas untuk dia gitu loh. Terus itu juga aku lihat di sini memang dia orang yang suka mengkonsumsi barang-barang yang mewah, mahal kayak gitu ya. Bahkan sampai-sampai aku lihat di sini dia punya hutang piutang loh, dengan gaya hidup, gara-gara dia punya gaya hidup yang hedon itu gitu. Bahkan sampai ada yang dia ini punya tagihan mungkin apa sih namanya itu, cicilan ya, entah cicilan mobil, cicilan rumah, apartemen atau apa gitu. Intinya dia punya hutang gitu karena punya gaya hidup yang seperti itu, hedon gitu ya. Dan aku melihat di sini tuh memang ya dia ini orang yang tidak jujur ya. Kadang juga dia ini orang yang suka bermuka dua. Bukan kadang, tapi memang iya, dia ini punya sikap bermuka dua ya di dalam hubungan. Jadi mungkin di depan kamu kelihatannya manis, padahal sebenarnya di belakang kamu mungkin dia suka ngejelek-jelekin kamu, atau suka kesel atau gimana deh gitu. Intinya nih orang dia orang yang bermuka dua. Dia punya sisi yang berlawanan kayak gitulah ya. Kemudian the Star. Aku melihat bahwa dia kayak ada keinginan siap untuk melepaskan kamu ya. Dia sempat kayak ingin melepaskan kamu, ingin memulai dengan orang baru, memulai hubungan dengan orang baru. Tapi ketika dia memulai dengan orang baru, bayang-bayang kamu atau bahkan mungkin pikiran dia itu selalu tertuju ke kamu gitu ya. Jadi
kamu sebagai mantannya itu kayak nggak bisa lepas gitu loh dari pikiran dia, akhirnya mengganggu konsentrasi dia menjalani hubungan dengan orang baru gitu ya. Jadi nggak fokus gitu ya. Akhirnya hubungan dia dengan orang barunya juga terbengkalai kayak gitu. Jadi kalau aku melihat di sini sosok kamu yang mantannya ini muncul kembali ke dalam hidup dia gitu ya, dan kembali juga membuat perasaan cinta dia terhadap kamu yang tadinya dia tekan, yang tadinya tidak mau dia akui, itu semakin lama semakin bertumbuh karena dia pikiran dia tuh selalu tertujunya ke kamu lagi. Akhirnya ya rasa cinta itu timbul lagi, muncul lagi dan terus membesar. Seperti itu ya, aku lihat di sini. Bahkan akhirnya karena perasaan itu semakin muncul ya, dan semakin besar, akhirnya di sini ada dorongan dari dia untuk memperbaiki hubungan dengan kamu dan melanjutkan hubungan kalian berdua gitu. Dia pengen datang lagi ke kamu, pengen memperbaiki lagi hubungan dengan kamu, seperti itu. Queen of Swords. Queen of Swords ini berarti orang yang tidak bisa dikekang. Ya, kalau misalkan kamu pun menjalani hubungan dengan dia, kamu harus siap dengan ketebar pesonaannya dia nantinya di luar sana. Dia orang yang nggak bisa, kalau udah punya pasangan satu akan tetap setia pada satu, enggak. Di luar sana dia akan tetap ganjen, dia akan tetap cari-cari mangsa, ya. Jadi aku melihat di sini kayak sulit bagi kamu akan bisa menerima dia sih ya. Justru intinya kamu akan rugi gitu. Kamu akan benar-benar lebih banyak berkorban tentang perasaan gitu ya. Karena ya mungkin kalau misalkan dibilang berhubungan atau menjalin komitmen, mungkin dia mau. Tapi kalau untuk tetap hanya pada satu pasangan aja, itu aku nggak jamin. Karena dia ini orang yang selalu merindukan kemerdekaan dia atau kebebasan dia yang menjadi seorang lajang. Jadi walaupun dalam menjalin hubungan, dia akan tetap di luar sana seperti orang lajang, tebar pesona ya, tebar pesona. Dan aku lihat memang kamu berdilin dengan seseorang yang orang yang lebih tua dari kamu, orangnya juga cerdas, humoris, tulus, jujur, terus terang, realistis ya. Nah, jujur ini bisa jadi ya kadang dia jujur, tapi mungkin sama kamu banyak sekali ketidakjujurannya gitu ya. Cuman memang orangnya skeptis juga sih ya. Terus itu juga dia ini eksentrik, jadi gampang menarik perhatian banyak orang. Nah tuh ya, suka berteman lagi. Dengan siapapun dia suka berteman. Jadi ini yang bisa membuka peluang perselingkuhan ya. Jadi seperti itu. Bukan aku menakut-nakuti kalian, tapi memang kartunya begitu ceritanya gitu ya. Ya, aku lihat di sini kamu akan rentan deh ya. Rentan kalau misalkan tetap mau bertahan dengan dia. Jadi benar keputusan kamu saat ini memilih untuk udah deh ya, lebih baik fokus dengan hidupmu, terus tidak percaya lagi dengan situasi yang sama yang terus berulang gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini masih ada sebagian dari kalian nih yang masih menunggu dia, masih tetap bertahan dengan hubungan ini. Padahal di sini kalian sudah sadar, udah tahu, logika kalian itu udah jalan di sini bahwa hubungan ini tuh udah nggak bisa dipercaya lagi karena terus-terusan berulang, dan terus-terusan berulang juga kamu beri kesempatan ya dia nggak berubah-berubah. Ya memang di sini kartunya mengatakan bahwa dia berubah, tapi sampai sekarang pun belum ada pergerakan. Ya kalau misalkan kalian memang masih mau menunggu dia ya silakan. Dilihat nanti prosesnya, apakah dia memang seiring berjalan waktu ketika dia datang nanti dia benar-benar berubah ya sesuai dengan harapan kalian, ya silakan gitu. Tapi ya hati-hati aja. Aku hanya berkata hati-hati aja gitu ya, karena sifat dia yang suka kebebasan ini. Dan kalau misalkan bertemannya dengan sesama jenis, maksudnya dia pria dengan sesama teman-teman pria, ya mungkin it's okay.
Tapi kalau misalkan dia juga suka berteman dengan lawan jenis, itu yang bahaya gitu ya, karena orangnya suka kebebasan gitu. Bukan berarti ya memang semuanya akan gampang selingkuh, ya itu tergantung pribadi orang. Cuman disitulah peluang-peluang yang akan datang gitu. Ya, intinya seperti itu deh ya keadaannya. Dia orang yang suka kebebasan, dia orang yang nggak suka dikekang. Kalau mau berhubungan dan berkomitmen, iya dia mungkin akan mau. Tapi orang yang masih menjunjung tinggi kebebasan, kemerdekaan diri dia, gitu. Ya, oke. Tapi kalau aku lihat sih dari kartunya memang belum ada menjuru-juru ke perselingkuhan, enggak, belum ada, ya belum ada. Cuman ya itu, dia lagi coba untuk berproses untuk berubah, itu aja sih ya. Jadi kedepannya kalau misalkan kalian masih ada yang mau menunggu dia, ya silahkan, it's okay. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Dilihat aja nanti kedepannya, kalau kalian masih mau mengharapkan dia, masih mau menunggu dia, silahkan dilihat proses kedepannya apakah dia memang akan berubah gitu. Ya mudah-mudahan aja memang bertemannya ya berteman yang sehat gitu ya, nggak menimbulkan orang ketiga yang masuk ke hubungan, terus itu nggak mencari-cari peluang untuk perselingkuhan seperti itu. Mudah-mudahan, karena orangnya emang suka berteman gitu ya. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Dan ini aku punya bulan, bisa jadi ini bulan dia, bulan kamu, atau bulan-bulan spesial di antara kalian berdua. Entah kalian putusnya kah, entah kalian jadiannya kah, bertemunya kah ya. Ada April, November, Juni, Januari, Maret, Agustus, Oktober, Februari. Kemudian aku akan mengambil shio-nya ya. Ada shio ayam, shio babi, ada shio naga, shio anjing, shio kerbau, shio kuda, shio kambing, dan shio macan. Oke. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada itu Scorpio. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian, oke? Ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia atau hubungan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Yang terpenting adalah ceritanya sama ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.